warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wal nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanfariqu bihi abwabul syarr wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan begitu pula nikmat di mana kita bisa dikumpulkan di malam ini untuk melaksanakan salat isya berjamaah, berzikir bersama, salat tarawih. Ketahuilah tidak akan bisa kita melaksanakan satu rakaat pun salat kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan beserta para sahabatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mengucapkan salawat dan juga salam. Beberapa ulama mengatakan salawat dan salam kepada baginda Muhammad salawat tersebut adalah batil atau kurang afdal. Jadi alangkah baiknya mengucapkan salawat serta salam juga kepada sahabat Nabi dan juga kepada keluarga-keluarganya. Dan barang siapa yang belum bersalawat atau tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang lain, orang yang pelit atau orang yang merugi. Man yusalli alaihi fa huwa al-kafir wa huwa al-fajir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang dimana bulan Ramadan tersebut di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga Allah turunkan Al-Quran sebagai untuk menjelaskan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para hamba-hambanya. Bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran diturunkan sebagai pembeda antara yang benar dan juga yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Dan barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, atau barang siapa yang masih memiliki umur yang panjang sehingga dia bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka baginya berpuasa, falyasum. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan apabila di antara kalian ada yang sedang sakit atau ada yang dalam perjalanan, yang dalam bepergian, maka baginya boleh tidak berpuasa. Dengan syarat orang yang sakit ini boleh tidak berpuasa apabila sakitnya ini, jika seorang ini berpuasa maka puasa ini akan menambahkan sakitnya, akan membuat sakitnya lebih parah, maka orang tersebut diperbolehkan tidak berpuasa. Begitu pula orang yang berpergian. Barang siapa orang yang sedang berpergian maka boleh
yang baginya tidak berpuasa dengan syarat orang tersebut memulai berpergiannya sebelum terbitnya fajar, sebelum dikumandangkannya sholat subuh jamaah. Kemudian di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga turunkan di sana malam Lailatul Qadar, malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat-malaikatnya di malam tersebut. Dia pilih orang di oleh Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus segala urusan-urusan manusia. Allah turunkan rahmatnya di bulan tersebut. Dan di bulan tersebut terdapat amalan-amalan yang banyak, salat tarawih termasuk, dan juga malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mengisi 10 akhir bulan Ramadan. Ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Apakah Allah menurunkan malam Lailatul Qadar di malam yang ganjil atau di malam yang genap? Para muhaddisin kebanyakan meriwayatkan hadisnya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun di malam-malam yang ganjil. Akan tetapi ada pula ulama yang meriwayatkan hadisnya malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam yang genap. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengisi, untuk memuliakan, untuk menghidupkan 10 akhir malam bulan Ramadan, bukan hanya di malam-malam ganjil saja. Jika kita hanya menghidupkan malam-malam ganjil yang ada di malam 10 akhir malam bulan Ramadan, maka kita hanya mengisi 5 malam terakhir saja. Kita tidak mengisi, artinya kita tidak mengisi malam-malam genap. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar umatnya mengisi 10 akhir malam bulan Ramadan, menghidupkan di malam tersebut. Dan juga begitu, ulama berbeda pendapat di dalam menentukan bilangan sholat tarawih. Di sana ada yang berpendapat bahwasanya sholat tarawih adalah 11 rakaat. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu 23 rakaat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis bahwasanya 11 rakaat itu adalah bukan jumlah tarawihnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi jumlah sholat witir Nabi Muhammad SAW. Dan sholat witir paling sedikitnya adalah 1 rakaat dan paling banyaknya adalah 9 rakaat. Dan ada pun 23 rakaat itu adalah sholat tarawihnya para sahabat. Para sahabat terbagi menjadi 2 bagian, Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor mereka adalah ahli-ahli Madinah, dan kaum Muhajirin adalah ahli Mekah. Saat itu kaum Ansor, kaum Muhajirin mereka melaksanakan menghidupkan bulan Ramadan dengan bersolat tarawih. 2 rakaat salat tarawih. Setelah salam, ahli Mekah ini tawaf. Salat tarawih lagi, salam tawaf, salat tarawih, salam tawaf. Kemudian ahli Madinah, kaum Ansor ini melihat ahli Mekah, dan mereka iri dengan kebaikan, dengan adanya Mekah. Mereka ahli Mekah bisa bertawaf, salat tarawih, salat tarawih, kemudian tawaf. Ahli Madinah ini iri dengan kebaikan mereka. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan tersebut juga? Sedangkan di kota Madinah ini tidak ada apa-apa. Dari situ ahli Madinah, para sahabat Nabi Muhammad, bagaimana jika tawafnya mereka kita ganti dengan 2 rakaat? Jadinya tarawih jadi 23 rakaat, sholat tarawih ahli Madinah 23 rakaat. Dan ini terjadi di saat pemimpinnya Sayyidina Umar. Bulan Ramadan adalah bulan umat bagi Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai pengampunan. Dan Allah
memberikan bulan ini kepada umat-umat terdahulu, umat selain baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah SWT sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Sehingga Allah memberi rahmat, memberi maghfirah, dan memberikan 30 hari yang mana bulan Ramadan itu isinya maghfirah, isinya pengampunan full. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan bulan Ramadan ini untuk berbuat kebaikan, untuk bertaubat, untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, mengubah sifat-sifat buruk kita, kebiasaan buruk kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataibu min dzambi kama la dzamba. Sesungguhnya orang yang bertaubat itu seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Orang yang ketika orang itu bertaubat, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Ahsanul kalam Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Ini hanya sekedar murajaah, mengulang apa yang telah kita dengar bersama dari para ulama-ulama dan para ustaz-ustaz. Bukan ilmu baru, tapi hanya mengulang dari apa perkataan ulama. Demikian apabila ada salah kata datangnya dari Al-Fakir, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.